Halo, assalamualaikum. Jadi hari ini aku rencananya mau bacain cerpen yang pernah aku tulis di tahun 2020 di masa-masa SMK ya. Karena masa-masa itu tuh adalah masa yang cukup aktif buat aku untuk nulis, entah itu puisi ataupun cerpen. Kayak seminggu tuh ada aja puisi ataupun tulisan yang aku hasilkan gitu ya. Berbanding terbalik dengan ketika aku menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma, kampus tercinta kita ya. Kayak 3 tahun tuh, Masya Allah Vi, kamu nulis apa? Kayak nggak ada gitu yang kamu tulis. Cuman ya ada sih, cuman paragraf kayak gitu kan yang dicatat ketika kita inget langsung di notes aja gitu. Tapi itu pun bentuknya paragraf, bukan yang kayak emang aku niat ini untuk jadi cerpen gitu loh, bukan. Jadi balik lagi, cerpen yang aku bacain hari ini adalah cerpen yang mulanya itu dia dari puisi, kurang lebih 2 bait ya. Ada tukang tahu bulat, nggak apa-apa ya, lanjutin aja. Nah, jadi puisi itu sering berjalan waktu, kurang lebih 2019 itu aku pikir kayak ini cocok deh kalau dibikin cerpen gitu kan. Aku langsung aja kayak coba deh kita coba nih dari puisi kita bikin cerpen, dan hari ini aku akan bacain. Semoga dengan aku bacain cerpen-cerpen ini juga jadi trigger buat aku untuk ayo nulis lagi, nulis lagi. Oke, let's go. Kita langsung bacain aja. Oke. Alih wahana dari puisi dengan judul yang sama. Judul puisinya adalah Ruang Tanpa Nama. Bermula dari puisi dengan judul yang sama, cerpen yang ditulis dalam kurun 3 hari menyisakan plot cerita yang penuh tanda tanya. Aku menunggu 1/4 jam sampai semua kembali lengang, sunyi dan sepi. Tapi setengah jam kemudian, belum juga ketemukan apapun. Hampir kuputuskan untuk pergi, tapi sebuah senyuman menyapa tanpa menyebut nama. Ia berdiri tepat di tepi lapangan bahkan sebelum aku. Menunggu siapa? Suara itu terdengar begitu lembut. Cuma mau duduk di sini. Pertanyaannya bukan itu. Harus dijawab. Tentu, karena sebuah pertanyaan membutuhkan jawaban. Nggak begitu. Nggak semua pertanyaan butuh jawaban. Kalimat retoris nggak membutuhkannya. Cukup dengarkan, pahami, dan kalau bisa ya dilakukan. Tapi yang saya lontarkan tadi bukan kalimat retoris. Wait, coba diam sebentar. Angle-nya lagi bagus nih. Jingga merona pula. Ini indah buat diabadikan. Jadi dari tadi kamu nungguin senja? Ya sebut aja gitu. Hampir menyerah tapi. Raut yang nampak jelas juga senyum kecil di bibirnya. Tanda heran melihat seorang hawa yang begitu berbinar mata melihat senja. Boleh saya duduk? Pertanyaan aneh. Kenapa? Ini fasilitas umum di sekolah. Kenapa harus nanya boleh atau enggak duduk di sini? Terima kasih. Kenapa kamu memotret senja? Alasan klasik kalau saya sebut ini hobi. Jadi, media bercerita. Seseorang pernah bilang ke saya, manusia itu sukanya bercerita. Jarang diantaranya mau jadi pendengar yang baik. Maka senja jadi salah satu medianya. Bukan media, tapi teman. Apapun pendapat kamu, nada ketus tak pernah lewat dari setiap kalimat yang saya ucap. Dia tetap duduk dan kemudian diam. Sejenak. Kenapa gak kamu coba untuk menikmati senja? Bukan hanya memotretnya. Suara itu kembali terdengar. 3 menit. Hanya selang waktu itu ia diam. Sayang rasanya kalau dilewatkan begitu aja. Kamu sendiri nunggu siapa? Entah, menunggu atau sebutan lainnya. Di sini, bertemu dengan senja. Seperti biasanya. Teman, bukan memotret ataupun menjadikannya media bercerita. Kamu nyindir ya? Sekalipun tempat ini disebut ruang tunggu, yang tentunya guna tempat menunggu semacam halte, belum tentu dia juga sama menunggunya. Sekalipun tempat ini disebut ruang rindu, belum tentu dia juga sama halnya. Halte gunanya bukan cuma tempat buat menunggu, bisa juga buat tempat rehat,
rehat sejenak buat ambil nafas. Karena semesta gak selalu mendukung apa yang kita lakuin. Kadang pulang jadi jalan terbaik selepas hiruk pikuk di luar yang udah kita jalanin. Tapi pergi juga jadi jalan keluar buat kita ngelepas penat, karena rumah udah gak bisa kita sebut rumah. Sepakat. Untuk ruang tanpa nama. Kita gak bisa definisiin nama apa yang tempat buat tempat ini. Sejak hari itu, kita gak pernah berbincang lagi. Padahal sebelumnya kita sepakat untuk bicara perihal pergi dan pulang, perihal rumah, perihal hari ini yang menjadi batas kemarin dan besok, perihal senja yang selalu menjadi teman, perihal bayangan, perihal ruang tanpa nama, dan banyak perihal lainnya yang bahkan belum juga ada titik temunya. Indramayu, Februari 2020. Itu aja. Assalamualaikum.